Apakah makna menjadi seorang atlet Olimpiade? Terkadang berarti beroleh kemenangan atau nama besar. Tetapi seringkali itu juga berarti latihan yang panjang, pengulangan yang sangat melelahkan. Ini adalah perjuangan untuk menemukan motivasi agar terus maju. Para atlet Olimpiade ini tidak hanya dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menang, tapi oleh iman mereka kepada Yesus Kristus. Apa yang paling memotivasi saya adalah ayat Alkitab dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saya benar-benar mengimani ini. Saya rasa bagaimana iman diaplikasikan dalam olahraga adalah saat di mana Anda merasa lemah dan tidak bisa meneruskan lagi. Saat di mana Anda menemukan sedikit lagi kekuatan untuk melakukan satu latihan lagi. Sejak awal saya mulai jujur kepada Kristus. Ia menunjukkan kepada saya banyak hal, dan saya memahami bahwa keadaan saya adalah bagian dari rencana Allah. Dan Ia mengirimkan putra tunggalnya untuk mati menggantikan saya. Saat saya memahami ini, saya memahami kasih Bapa. Sebenarnya, sebagai orang yang besar di Cina, tidak banyak kesempatan untuk mengetahui keimanan yang berbeda seperti kekristenan. Berikutnya, setelah saya bekerja di Eropa, saya tinggal di sebuah kota kecil. Pada waktu itu, di hari Minggu, ada banyak orang yang pergi ke gereja untuk beribadah. Setelah tinggal di sana beberapa lama, saya mulai merenungkan kenapa sangat banyak orang dengan latar belakang hidup yang berbeda bisa memiliki iman yang sama dan mempercayai Tuhan dalam hati mereka. Kenapa? Saat saya melihat hidup saya, ketika saya memutuskan untuk menyerahkan hidup pada Tuhan di tahun 2006, saya mulai berfokus. Meskipun saya tidak lolos kualifikasi atau saya tidak mendapat kesempatan untuk berkompetisi di tingkat terbaik, apa yang membuat saya bahagia adalah karena saya diselamatkan. Dan ada kehidupan setelah ini. Saya akan pergi ke suatu tempat, itu adalah yang terbaik. Jika seorang teman bertanya pada saya, apa yang ia butuhkan untuk memiliki relasi dengan Allah, ada beberapa hal yang perlu ia tahu. Pertama, Allah mengasihi dia. Terlepas dari apa yang ia perbuat, terlepas dari masa lalunya, Kristus mencintai dia. Tetapi ia juga harus mengerti bahwa ia terpisah dengan Kristus dan perlu sungguh-sungguh menerima Kristus dengan segenap hati. Untuk memiliki hubungan dengan Kristus, Anda harus mengakui bahwa Anda berdosa dan percaya bahwa Yesus mati untuk menebusmu dari dosa-dosa, dan juga undang Dia masuk ke dalam hatimu. Dan percakapan ini tidak lebih daripada sebuah doa. Adalah cukup dengan berbicara pada Kristus, jujur pada Kristus dan hidupmu padanya. Dengan keputusan ini, semua hal akan berubah. Jika Anda memiliki iman, itu cukup. Roh Kudus ada dalam hatimu. Allah bersamaku dan mengarahkanku, merawatku, menjagaku dalam segala sesuatu. Setelah Anda menjadi orang Kristen, Allah akan memberimu hati yang baru, sehingga Anda akan menemukan kedamaian. Dari hati saya merasa sangat diberkati. Sukacita dan kedamaian seperti ini benar-benar lahir dari hati. Orang berkata, Anda selalu tersenyum. Itu Kristus yang ada di dalamku. Anda tidak pernah mengeluh. Itu Kristus yang ada di dalamku. Yesus membuat semua perbedaan itu.